Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhiru 'alad dini kulli wa kafa billahi sayyida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semuanya bisa dipertemukan kembali di sini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna dina indallahil Islam. Jadi di sini saya Muhammad Jamal Firdaus akan menjelaskan tujuan ke depannya tentang lautan tinta tak mampu melukis kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana saya mengambil sumber dari sebuah kutipan di YouTube, yaitu salah satu Habib Indonesia, yaitu Habib Bahar bin Smith. Teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan, bahwasannya dalam kitab Haisah Al-Ummah Al-Mumadiyah, dalam kitab keutamaan-keutamaan, kekhususan yang Allah kasih kepada umat Nabi Muhammad, umat terdahulu. Teman-teman yang saya cintai, kalau mereka berbuat dosa, Allah tidak segampang akan mengampuni dosa mereka. Bani Israel kalau berbuat dosa, mereka harus cari jurang yang tinggi, loncat ke bawah sampai mati, baru terima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak, Allah kasih kemudahan umat terdahulu, kalau anggota tubuh mereka ada yang terkena najis, harus dihilangkan oleh kulit-kulitnya. Kita tidak, terkena najis, cukup hilangkan najis itu. Kalau mugoladoh, najisnya berat, harus pakai air dicampur dengan tanah. Allah kasih kita kemudahan, Allah kasih keutamaan. Kenapa? Karena kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sekalian umat yang paling bagus, umat yang paling baik, umat yang paling utama, umat yang paling mulia, yang Allah keluarkan untuk segenap manusia. Kenapa kita jadi umat yang terbaik? Bukan karena sholat kita, ibadah kita, amal kita, ilmu kita, bukan. Tapi karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi mulia karena kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mekah menjadi kota mulia karena Mekah kota kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Madinah menjadi kota mulia karena Madinah kota hijrah dan kota wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hajar Aswad menjadi batu yang mulia karena Hajar Aswad pernah dicium oleh bibirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buruk menjadi kendaraan yang mulia karena buruk pernah ditumpangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada salah satu ulama mempertanyakan, siapa yang lebih mulia, sandalnya Nabi atau malaikat Jibril alaihi salam? Jibril alaihissalam tidak pernah bertemu langsung dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad bahkan sandalnya telah berjumpa dengan Allah. Dalam kitab Al-Anwar Al-Baghiyah dijelaskan, sandalnya Nabi berjumpa dengan Allah. Kenapa sandal itu jadi mulia? Karena sandal itu mulia karena dipakai oleh kaki baginda Nabi Muhammad SAW. Pernah seseorang bertanya kepada satu ulama, siapa yang lebih mulia, Ka'bah atau makbarahnya Nabi? Kata, Ka'bah dan kuburannya Nabi yang lebih mulia. Apa jawab ulama itu? Kalau kita lihat dari kuburnya, maka Ka'bah yang lebih mulia. Tetapi kalau dilihat dari sesuatu yang bersemayam di kubur itu, maka sesuatu yang bersemayam dalam kubur itu lebih mulia ribuan, jutaan kali dari Ka'bah. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita menjadi mulia karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak aku memuji Nabi
dengan syairku. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku. Aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku, tapi syairku yang menjadi mulia karena telah memuliakan Nabi Muhammad SAW. Syairku yang menjadi agung karena telah mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Syairku yang menjadi terpuji karena Nabi Muhammad SAW. Kita semua yang di sini yang merayakan Maulid Nabi Muhammad tidak butuh, tapi kita yang butuh untuk merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita yang duduk di sini memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi. Nabi tidak butuh, tapi kamu yang butuh untuk memuliakan dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Kita duduk di sini bersolawat kepada Nabi, memuji Nabi, mengagungkan Nabi. Itu tidak menambahkan kemuliaan Nabi. Kalau dengan kamu yang bersolawat menambahkan kemuliaan Nabi, berarti Nabi butuh dengan solawatmu. Nabi tidak butuh, tapi kamu yang dan saya yang butuh dengan bersolawat kepada Nabi. Kita memuliakan Nabi, kita tidak akan pernah menambahkan kemuliaan Nabi, tapi itu menambahkan kemuliaan kita. Kita tidak bersolawat, tidak mengagungkan beliau, itu juga tidak akan mengurangi kemuliaan beliau, karena beliau kemuliaan. Lautan jadi tinta, pohon jadi pena, digunakan untuk melukis kemuliaan Nabi. Lautan jadi tinta, pohon jadi pena, tidak akan sanggup untuk melukis tentang kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Maka saya dan kalian menjadi mulia karena kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam, saudara-saudara, Allah memerintahkan kepada seluruh penghuni langit untuk bersujud kepada Adam. Kenapa? Saudara-saudara, para ulama mengatakan, pertama, untuk memuliakan nur Nabi Muhammad yang ada di dalam tulang sulbi Nabi Adam alaihissalam. Makanya kenapa ketika iblis tidak mau bersujud, Allah sangat-sangat murka. Allah tidak memandang Nabi Adamnya, tetapi Allah pandang nur Nabi Muhammad yang ada dalam tulang sulbi Nabi Allah Adam alaihissalam. Saudara-saudara, para ulama salaf kita, kalau dengar azan, mereka pasti meletakkan kedua jempolnya di langit-langit. Mereka letakkan kedua jempolnya di langit-langit. Mereka letakkan di langit-langit. Kemudian mereka usap kelopak mata mereka sambil berkata, marhaban bi habibi, ya wa qurratu aini. Kenapa saudara-saudara? Kenapa teman-teman yang saya cintai? Dulu Nabi Adam alaihissalam selalu dibuntuti oleh malaikat. Kemanapun Nabi Adam pergi, ditakuti oleh malaikat. Nabi Adam bertanya, ya Allah, kenapa setiap aku selalu dibuntuti oleh malaikat? Kemanapun Nabi Adam pergi diikuti oleh malaikat. Nabi Adam bertanya, ya Allah, kenapa setiap aku pergi di belakangku selalu ada malaikat? Apa kata Allah? Karena mereka tertarik dengan nur yang ada di dalam tulang sulbimu. Nur itu adalah nur daripada nanti salah satu cucumu. Kemudian apa kata Nabi Adam? Ya Allah, kalau gitu tolong pindahkan nur di hadapanku, ya Allah. Dipindahkan nur Nabi Muhammad SAW di hadapan Nabi Adam alaihissalam. Ketika di hadapan Nabi Allah Adam alaihissalam, Nabi Adam ini penasaran seperti apa bentuknya ini nur. Sampai malaikat begitu tertarik. Apa kata Nabi Adam? Ya Allah, kalau begitu tolong pindahkan nur ini di kedua kukuku agar aku bisa melihat seperti apa nur itu. Ditaruh nur Nabi Muhammad di kukunya Nabi Adam alaihissalam. Kata Nabi Adam melihat keindahan nurnya Nabi Muhammad. Nabi Allah berkata, marhaban ya habibi wa qurratu ayni. Beliau usapkan, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Allah Adam karena dalam tulang sulbinya terdapat nur baginda Nabi Muhammad SAW. Allah selamatkan Nabi Ibrahim dari api Namrud. Kenapa? Karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Ibrahim terdapat nur baginda besar Nabi Muhammad SAW. Dan saya dan kalian nanti di akhirat akan diselamatkan. Kenapa? Karena kita umat Nabi Muhammad SAW. Billah taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.